Alhamdulillah, nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azzahta ambasoirina gisyawatal giwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubasyira wa nadira wa da'iyan ilallahi biisnihi wa sirajam munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita, Imam Masjid Jami'atuz Zahidin, yang mulia Bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat yang kedua, nomor ayat 152, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurukum. Ingatlah aku waktu kamu senang, aku akan mengingatmu ketika kamu dalam keadaan susah, sulit. Waskuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepada Allah, jangan menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya dapat syafaah al-uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran memberikan sedikit gambaran kepada kita bagaimana keadaan besok di hari akhirat. Nama suratnya Abasa, urutan surat 80, nomor ayat 33 sampai 37. Fa'idha ja'atis sohoh, ketika tiupan sangkakala ditiupkan oleh malaikat, yauma yafirrul mar'u min akhi, seseorang akan lari dari saudaranya. Kalau disebut lari berarti itu menjauh, bukan mendekat, dari saudara. Wa ummihi wa abi, begitu pula dengan ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, akan lari dari saudara, anak keturunan, dan juga adalah kerabat orang lain, termasuk istri dan anak-anak. Bukan hanya itu Pak Ustadz, kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni, karena saat itu kita hanya sibuk mementingkan diri kita sendiri. Pertama tadi, saudara akan lari, ayah dan ibu juga akan menjauh, pasangan hidup, kerabat, bukan orang lain, tapi orang-orang terdekat kita sendiri, dan anak-anak. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni, karena saat itu kita hanya sibuk dengan urusan diri masing-masing. Ketika tak ada orang yang memberikan pertolongan, orang menjauh dan lari, saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat pada orang-orang yang selalu bersolawat kepadanya. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, di 3 pertemuan yang lalu yang kita bahas adalah manfaat daripada ibadah. Sekarang yang kita akan kaji adalah poin B tentang apa jenis amal ibadah. Bapak, Ibu, jamaah yang mulia, setidaknya yang kita kenal jenis amal ibadah itu ada 4. Yang pertama namanya adalah ibadah qauliyah, ibadah yang lahir dari ucapan, dari lisan. Yang kedua, ada yang kita kenal namanya ibadah fi'liyah, ibadah karena perbuatan, ibadah amaliyah, perbuatan. Ada yang ketiga, kita kenal namanya adalah ibadah maliyah. Mal artinya adalah harta. Ada yang keempat namanya ibadah qalbiyah. Ibadah qalbu artinya hati. Ibadah qalbiyah adalah ibadah hati. Kita bahas satu-satu. Dari yang keempat ini, mana duluan kita bahas Pak Ustadz? Kita bahas yang pertama, ibadah maliyah, ibadah harta. Kenapa Ustadz bahas tentang ibadah harta? Karena di sebelah kanan Bapak Ibu, kita sedang pembangunan. Jadi ini harus kita bahas supaya itu cepat selesai insya Allah. Bapak, Ibu, jamaah yang mulia, mal artinya miring atau cenderung. Kenapa disebut begitu Pak Ustadz? Karena siapapun di antara kita pasti menginginkan harta dan pasti menginginkan kesenangan yang berkaitan dengan harta benda. Kenapa begitu Pak Ustadz? Karena itulah sifat dasar naluri manusia, ingin kesenangan, ingin harta, maka disebut namanya mal, menginginkan, dan kita ingin dengan harta. Bapak, Ibu, amal ibadah yang berkaitan dengan harta, apakah ada Pak Ustadz? Banyak. Yang pertama, yang kita kenal namanya zakat.
Zakat artinya membersihkan kotoran harta. Kenapa harus dibersihkan? Karena di sana ada hak orang lain. Az-Zariyat surat 51 nomor ayat yang ke-19. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dalam harta mereka, maksudnya orang yang punya harta, haqqul lisail, ada hak orang lain, baik dia meminta wal mahrum ataupun dia tidak meminta. Maknanya supaya hati kita mudah berbagi dengan orang, maka yang harus tertanam di hati, mindset cara berpikir kita adalah dalam harta kita ada hak orang lain. Saya ini bukan sumber, tapi saya adalah sebagai keran untuk menyampaikan rezeki dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus itu yang ada dalam hati kita, dalam mindset cara berpikir kita, agar mudah berbagi dengan orang lain. Kalau ditanya tadi, kenapa harus berzakat Pak Ustadz? Untuk membersihkan harta. Kenapa disebut membersihkan harta? Karena di sana ada hak orang lain. Az-Zariyat surat 51 ayat 19. Dan Allah secara jelas menjelaskan kepada kita di surat At-Taubah, fungsi daripada zakat itu membersihkan harta dan membersihkan jiwa. At-Taubah surat yang ke-9 ayat 103. Khuz min amwalihim, ambillah dari harta mereka sedekatan sebagai zakat, tutohiruhum wa tuzakkihim, membersihkan harta dan membersihkan jiwa. Kalau membersihkan harta jelas tadi. Kalau membersihkan jiwa bagaimana Pak Ustaz? Ada di hati manusia penyakit yang berkaitan dengan harta. Salah satunya namanya toma. Huruf toma itu bahasa Arab, tiga-tiganya to, mim, ain. Tiga-tiganya berlubang. Huruf to ada lubangnya. Huruf mim juga ada. Huruf ain ada nggak? Ada. Maksudnya itu tidak akan full sampai diisi berapapun. Kenapa? Orang tak akan pernah puas kalau yang memperturutkan sifat tamak. Dalam bahasa kita, tomak artinya sama lah itu, tomak tamak. Tomak itu rakus. Sifatnya macam ekskavator. Mau sama dia semuanya. Jadi punya orang pun mau diambil juga. Maka Bapak, Ibu jamaah, salah satu yang menghancurkan manusia adalah salasun muhlikat. 3 yang menghancurkan itu, salah satunya suhul muta, adalah sifat rakus yang diperturutkan. Wahawaun muttaba, hawa nafsu yang diperturutkan diikuti. I'jabul mar'i li nafsi, merasa hebat dengan diri sendiri. 3 itu menghancurkan manusia. Hadis dari Nabi SAW. Saya ulang. Pertama, suhul muta, sifat suh yang diperturutkan, pelit yang diperturutkan. Wahawaun muttaba. Ada lagi yang kedua, hawa nafsu yang kita perturutkan juga. Yang ketiga, i'jabul mar'i li nafsi, merasa hebat dengan diri sendiri. Merasa hebat itu begini. Kalau bukan karena saya, tak ada ini semua. Kan aku itu semua. Kalau bukan karena saya, kau tak lulus kuliah. Kemarin aku ngasih bantuan, maka kau bisa mendaftar kuliah. Hal-hal seperti itu namanya ujub, merasa hebat dengan diri sendiri. Kembali ke laptop, bahwa ada penyakit hati yang berkaitan dengan harta. Salah satunya tadi namanya adalah toma, adalah sifat rakus. Semua mau sama dia. Kenapa itu terjadi? Karena hawa nafsu tadi yang diperturutkan. Kalau sudah hawa nafsu yang mengendalikan kita Bapak, Ibu, jamaah yang mulia, semua akan kurang. Kita tidak akan tahu mana batasan, tidak mau tahu dengan rambu-rambu. Yang penting asal menghasilkan. Dalam bahasa orang kampung saya namanya ribak sude. Semua mau sama dia. Masa iya Pak Ustaz? Iya. Kalau akal mengendalikan kita, kita akan maha paham. Ini halal, ini haram. Ini jangan, ini boleh. Itu hak orang, ini bukan hak saya. Itu akan ada kalau akal yang mengendalikan. Tapi kalau hawa nafsu yang diperturutkan, sifat tamak itu akan luar biasa. Kenapa? Serakus-serakusnya kambing yang bisa dia makan cuma rumput. Dikasih kardus, mau nggak? Tidak. Tapi kalau manusia sudah rakus, jembatan bisa dimakannya? Bisa. Semilisasi? Bisa. Aspal jalan? Ribak sudah. Jadi Bapak, Ibu jamaah yang mulia, itu salah satu fungsi daripada zakat, membersihkan hati tadi. Kenapa? Karena di situ ada penyakit tamak. Ada juga penyakit yang namanya bakhil. Lebih tinggi daripada bakhil, hadis yang tadi, suh. Apa Pak Ustadz? Bakhil itu
dia tidak mau hartanya ke orang. Kalau suh itu, harta dia pun tak mau dia nikmati. Maksudnya pelit terbagi dua. Ada pelit untuk orang lain, untuk dirinya dia royal, bakhil namanya. Kalau suh, jangankan untuk orang, untuk dia pun dia pelit. Ada manusia begitu? Ada, tumpuk terus, kumpul terus. Tahu-tahu meninggal dunia. Ketika sudah meninggal dunia, itulah orang yang paling bodoh. Dia hanya sibuk mencari, tapi tak sempat untuk menikmati. Dan Bapak, Ibu, jamaah yang saya muliakan, tadi amal ibadah pertama berkaitan dengan harta, dan yang berkaitan dengan harta jenisnya tadi ada banyak. Pertama namanya zakat, membersihkan harta, di sana ada hak orang lain, membersihkan diri daripada penyakit yang berkaitan dengan harta. Dengan harta itu tadi, amal termasuk bakhil, termasuk hubbud dunia. Bapak, Ibu, jamaah yang mulia, setan membisikkan di hati kita tentang kemiskinan di masa depan. Itulah yang membuat orang bahir terhadap harta. Nanti kalau kau kasih anakmu bagaimana? Nanti kalau kau berikan, nanti menantumu seperti apa? Kalau kau kasih nanti kau miskin, nanti di masa depan tak dihormati orang lagi. Itulah yang membuat ketakutan. Lahirlah sifat tamak, lahirlah sifat bakhil. Ya, orang-orang yang ditangkap KPK itu kira-kira orang kaya atau orang miskin? Kaya kan? Kalau kaya kok masih mengambil duit lagi? Itu setan membisikkan di telinga, nanti kalau kau tidak menjabat lagi, bagaimana dengan proyek ini? Kalau kau nanti tidak menjabat lagi, nanti bagaimana dengan keluargamu, dengan hartamu? Akhirnya tumpuk, waktu jabatan masih ada. Bahasa kerennya namanya aji mumpung. Mumpung masih ada jabatan, mainkan. Mumpung masih disegani orang, ribak semuanya. Mumpung masih dihargai orang, amankan yang ini. Sifat-sifat begitu, itu setan yang membisikkan teman. Jadi as-syaitonu ya'idukumul faqr. Bahwa setan itu membisikkan, nanti kalau kau miskin bagaimana, kalau kau tak menjabat lagi bagaimana, melahirkan sifat bakhil dan sifat tamak. Dan Bapak, Ibu, jamaah yang mulia, jenis pertama daripada amal harta namanya zakat. Ada yang kedua namanya disebut infak. Infak asal katanya nun, fa, kof, artinya terowongan. Kalau nanti jadi jalan tol dari Pekanbaru ke Padang, akan ada terowongan. Satu terowongan, lubangnya berapa? Satu terowongan? Dua lah. Satu lubang masuk, kalau masuk doang dan keluar, itu namanya gua. Dari situ masuk, dari situ keluar. Ini terowongan. Bahwa harta kita juga ada income. Uang masuk, ada uang keluar. Namanya terowongan. Namanya out, entah apa namanya Ustaz, entah outcome kayak mau apa. Yang penting Bapak, Ibu, jamaah yang saya muliakan, ada penghasilan, ada pengeluaran. Dan Al-Quran menjelaskan tentang pengeluaran tadi, salah satunya namanya nafkah. Bahasa kitanya nafkah, maksudnya pengeluaran wajib. Ada pula yang namanya infak, kita berbagi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran menjelaskan itu di surat Sabah, surat 34 ayat 39. Kul, sampaikanlah, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala, yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirilah. Allah yang meluaskan rezeki, Allah yang menyempitkan, Allah yang menentukan ukuran. Apa maksudnya Pak Ustaz? Begini, suami ibu ngasih sebulan 20 juta, itu sempit atau luas? Sempit. Kalau gaya hidup ibu 35 juta. Itu maksudnya. Bisa saja yang 15 juta itu luas. Kalau gaya hidup 3.500.000. Kenapa? Yang membuat semuanya itu mahal bukan kebutuhan, tapi gengsi dan keinginan. Kalau kebutuhan, beli baju ibu 200.000, cukup nggak? Kebutuhan. Tapi kalau gengsi 2 juta cukup? Belum, masih kalah dengan tetangga. Dia belinya di sini, masa aku yang tidak bermerek? Itu gaya hidup. Dan Bapak, Ibu, jamaah yang mulia, kalau kita perhatikan, itu yang membuat sesuatu menjadi mahal. Maka ayat ini tadi, Allah yang meluaskan, Allah yang menyempitkan, Allah yang menentukan kadar rezeki. Wa ma anfaqtum min syai'in, apapun yang engkau infakkan, walaupun syai'in, sesuatu yang kecil sekalipun, fahuwa yukhlifu, Allah pasti menggantinya. Wa huwa khairur razikin, Allah lah sebagus-bagus pemberi rezeki. Kenapa begitu Pak Ustaz? Syai'in, orang selalu ingat dengan nominal, lupa dengan persentase. Apa maksudnya Pak Ustaz? Misal, si Andi, saya penghasilan sebulan 100 juta. Amin ya Allah.
Amin. Kalau bujang ketawa Bu, nanti malaikat nggak serius. Saya menjadi donatur di Jamiatul Zahidin per bulan 2 juta. Berapa persen? 2% dari penghasilan tadi. Kawan saya ada namanya Maimunah. Suaminya manggil My Love. Dia kerja di rumah orang, gaji 1 bulan 2 juta. Dia donatur juga di Jamiatul Zahidin, 200.000. Berapa persen? 10%. 200 dari 2 juta, 10% kan? Di depan layar yang paling hebat itu si Andi. Karena sanggup memberi 2 juta. Padahal itu hanya 2% dari penghasilan. Orang akan mengatakan, Allah si Maimun itu pelit kali. Masa cuma 200. Padahal pengorbanan dia di balik layar lebih besar. Kenapa? 10% dari penghasilan dia. Kira-kira kalau kami sama-sama datang, si Andi membawa 2 juta, Maimunah membawa 200, yang disambut pengurus, yang mana duluan? Iya, kita ingat dengan nominal dan jumlah, tapi lupa dengan persentase. Saya menyebutkan ini Bapak, biar kita tidak merendahkan orang karena sedikitnya, biar tidak terlalu mengagungkan orang karena banyak. Karena pengorbanan di balik layar, cuma dia dan Allah yang tahu. Kenapa? Makanya tadi digunakan kata syai'in, sesuatu. Soal sesuatu itu kecil atau besar, itu Bapak, Ibu jamaah yang mulia, tergantung dengan kemampuan masing-masing. Dan Bapak, Ibu jamaah yang berbahagia, ini jenis kedua daripada ibadah harta, namanya infak. Ada berapa ini Pak Ustadz? Ada 6 tentang ibadah harta. Baru nanti kita masuk ke ibadah badan, kita masuk ibadah lisan kuliah, baru kita masuk ibadah kolbu, ibadah hati. Kapan itu Pak Ustadz? 2 pekan yang akan datang. Karena di sini ceramah cuma kulibas, kuliah 15 menit. Jadi kalau nanti lebih, kita diturunkan. Jadi sebelum diturunkan dengan paksa, turunlah dengan teratur. Jadi Bapak, Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa kita pahami, bisa kita amalkan, sehingga menjadi amal jariah untuk kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu